주시면 제도 잘 출 수 있습니다. 저한테 춤 배워주쇼. 예? 아드바이 죄송합니다. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Acim. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang mantap dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Innocent Step yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Park Yong Hon dan diperankan oleh Moon Go Young dan Park Gun Hyung. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah turnamen dansa yang dimana kita diperlihatkan dua rival tengah beradu dansa mereka. Namun orang-orang yang ikut turnamen itu malah mencederai tokoh utama kita, bahkan menginjak kakinya sampai-sampai mendapatkan luka cedera. Dan film Innocent Step pun dimulai. Setelah itu kita diperlihatkan suasana kehidupan yang sangat berantakan dari pria yang tadi bernama Yongse. Kemudian datang bosnya untuk mengajak berunding, sekaligus ia membujuk agar Yongse kembali berdansa lagi. Bosnya pun menawarkan seorang partner baru untuk Yongse, namun hal tersebut ditolak oleh Yongse. Mendengar hal tersebut, si bos pun pergi, namun membiarkan berkas calon partner itu di rumah Yongse. Di lain tempat terlihat seorang gadis yang sudah pasti kawaii tengah berada di atas kapal. Dan di samping itu Yongse yang tengah tertidur ditelepon oleh bosnya untuk mencari seseorang bernama Jang Chaemin, yaitu gadis yang tadi kita lihat. Sesampainya Yongse di bandara, ia pun sudah ready untuk menjemput Chaemin. Bahkan ia sempat salah orang. Sedangkan Chaemin kelihatannya memiliki masalah di bagian pemeriksaan yang membuat Yongse menunggu lama kedatangannya sampai bandaranya sepi. Dan setelah menunggu lama, Yongse yang sudah kesal karena orang yang dicarinya tak kunjung datang, ia pun menelpon bosnya. Dan tak sengaja Chaemin mendengar pembicaraan Yongse sehingga mereka pun akhirnya bertemu. Sampailah mereka di kediaman Yongse. Chaemin pun merasa canggung karena melihat keadaan tempat itu layaknya kapal pecah Titanic. Namun ia tetap mencoba untuk beradaptasi di sana. Di keesokan harinya, Chaemin yang sedang membersihkan rak piala Yongse malah dimarahi oleh Yongse karena di sana Chaemin dilarang untuk menyentuh barang-barang Yongse. Scene berpindah ke kantor polisi dan terlihat seorang polisi sedang mengajak partnernya untuk menyelidiki atau menginvestigasi pemalsuan pernikahan Yongse dengan Chaemin, dan mereka memang sedang memalsukan pernikahan. Selesai dengan hal tersebut, mereka pun akan pulang. Namun Yongse akhirnya tahu kalau Jang Chaemin yang berada di depannya saat ini adalah adik dari Chaemin yang ia ketahui dari bosnya, dan alasan bukan Chaemin yang datang karena Chaemin punya tunangan dan tunangannya tidak ingin Chaemin pergi karena menurut tunangannya Korea adalah tempat yang mengerikan. Dan karena hal itu kawannya yang mengirim Chaemin palsu ini pun datang lalu marah-marah sambil memukulinya. Oi, nggak usah dipukul juga dong, kasar amat Anda jadi orang. Sini lawan gua kalau berani. Tapi gua nggak berani juga sih. Yongse yang tidak kuat melihat adik Chaemin diperlakukan seperti itu menyuruh agar ia dikeluarkan saja. Dan di keesokan harinya adik Chaemin menelpon Yongse untuk mengabarinya kalau ia baik-baik saja dan memberitahu kalau dirinya sudah memiliki pekerjaan yang bisa membuatnya pandai berdansa. Ia
Ia pun memberitahu kalau ia akan kembali untuk mengambil barang di bawah bantalnya. Dan ternyata itu adalah rekaman audio dirinya, sehingga Yongse berpikir dua kali akan keputusannya. Yongse yang berubah pikiran pun mencari gadis itu, dan ternyata pekerjaan yang didapat oleh adik Jaemin adalah tarian striptis. Wow. Tapi untungnya Yongse menjemputnya serta menanyakan nama, umur, dan lain-lain. Dan nama adik Jaemin bernama Jaerin, berumur 19 tahun, bukan 15 tahun kayak video kemarin. Dan karena Jaerin tidak biasa memakai high heels, Yongse pun menggendongnya agar perjalanannya cepat sampai. Setelah berada di rumah, mereka berdua pun mau ngobrol, namun Jaerin meminta agar ia diajari berdansa, namun ditolak oleh Yongse. Dan di keesokan harinya terlihat polisi sebelumnya berniat untuk menginvestigasi rumah Yongse. Kau kira saham investasi anjing? Untuk mengecek apakah perkawinan dari Yongse serta Jaemin itu palsu atau asli. Ada badaknya dan mama tahu sendiri. Setelah dicek, kecurigaan dari inspektur terus bertambah karena Jaerin tidak muncul-muncul. Sampai di saat Pak Polisi mencoba untuk mengecek kamar mandi Yongse, terlihat Jaerin muncul dari sana yang membuat kecurigaan dari polisi serta rekannya menurun, lalu pergi dari sana. Di lain tempat terlihat Yongse tengah memperhatikan kawan lamanya sedang berlatih dansa. Namun ia hanya singgah sebentar saja lalu pergi ke tempat bos untuk berunding tentang masalah pendatang palsu itu. Pada awalnya Jaerin ingin dikembalikan ke Cina, namun Yongse menawarkan agar dirinya yang akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Dan di rumah, Jaerin yang disuruh menjadi pasangan sungguhan pun berpikir kalau ia dan Yongse akan melakukan adegan yang ditunggu-tunggu, yaitu skidi papap. Tapi karena pikirannya terlalu traveling, membuat Yongse heran, padahal Yongse tidak pikiran sampai sejauh itu. Dan di keesokan harinya pelatihan Jaerin dimulai dengan semua hal-hal yang mencakup nari. Kalau nari TikTok auto didiskualifikasi, seperti peregangan, pelemasan, serta pelatihan dasar yang dijalani oleh Jaerin, yang membuatnya berhayal terlalu jauh bahwa mereka berdua berdansa bersama di tempat yang indah. Namun tekniknya masih kaku. Di kejauhan terlihat polisi serta rekannya yang waktu itu sedang mengawasi kegiatan Yongse serta Jaerin. Sampai-sampai mereka dibuat heran akan gerakan yang semudah tadi tidak bisa dilakukan oleh Jaerin. Keesokan harinya di supermarket, kedekatan mereka pun mulai tampak. Bahkan Jaerin bercanda memanggil Yongse dengan kata sayang, yang membuat polisi dan rekannya merasa bahwa mereka beneran sepasang suami istri. Ketika sampai di rumah, Yongse pun bertanya tentang peliharaan yang dibawa oleh Jaerin, yaitu kunang-kunang. Dan di saat berlatih, teman Yongse serta rekannya pun datang untuk merayakan pesta Natal. Hingga di suatu saat, Jaerin yang giliran untuk bernyanyi terlihat menggunakan baju pasangan lama Yongse, yang membuatnya kesal. Karena Jaerin belum tahu hal itu, ia pun diceritakan cerita pilu yang dimana pasangan dansa Yongse digaet oleh rivalnya, yaitu Hyunso, yang membuat Yongse mundur dari kegiatan berdansanya. Di keesokan harinya, Jaerin pun berinisiatif untuk berlatih sendirian dengan semangat dan terus berlatih, dan hal tersebut dilihat oleh Yongse. Di lain tempat terlihat Yunso tengah berlatih dengan pasangannya, namun tidak selaras, yang membuatnya kesal dan mengancam agar semua orang-orang di sana tidak akan mengikuti perlombaan lagi. Sedangkan Yongse serta Jaerin terlihat sedang berlatih, namun karena Jaerin tidak memakai emosi atau perasaannya, membuat Yongse bertanya-tanya tujuan Jaerin berdansa untuk apa, serta meminta Jaerin mencintainya. Begitu juga Yongse yang akan mencintai Jaerin walaupun pura-pura. Jaerin pun mengikuti perkataan Yongse sehingga membuat gerakan mereka tambah serasi dan masuk ke dalam emosi yang pas. Serta Jaerin meminta Yongse untuk mengajarinya gerakan baru. Setelah semua kegiatan itu, Yongse dan Jaerin pun membuat foto wedding agar polisi waktu itu tidak mencurigai mereka terus-menerus. Dan di saat berlatih kembali, mereka pun mencoba untuk membuat cerita agar bisa mengelabui investigasi, yang dimana mereka bertemu ketika Jaerin ngegaet tamu Cina, lalu bertemu dengan Yongse
Yongse sebagai supir bis pengantar tamu. Dan semenjak saat itu hubungan mereka mulai dekat, bahkan ketika mereka berpisah, mereka masih mengirim pesan atau email. Dan mereka berdua pun langsung membuat email dan pesan palsu itu, yang padahal pesan itu dibuat berdasarkan perasaan mereka masing-masing yang sebenarnya. Setelah membuat cerita awal pertemuan mereka, keesokan harinya Chaerin yang baru bangun melihat sebuah tapak kaki untuk berlatih yang dibuat oleh Yongse sendirian. Bahkan mukanya compang-camping dan senyum-senyum sendiri. Alas ya boy. Kemudian mereka pun pergi melihat gerakan Grand Allergo atau balet lah lebih jelasnya, untuk belajar gerakan tersebut. Dan setelah berlatih sedemikian keras, terlihat bos dari Yongse sedang memperhatikan pelatihan Chaerin bersama dengan rival Yongse. Entah apa yang direncanakannya nanti, tapi pasti akan menyakiti Yongse. Setelah berlatih sekuat tenaga, membuat kaki Chaerin membengkak dan dikompres oleh Yongse. Keesokan harinya terlihat Yongse sedang mengetes kapasitas otak dari Chaerin, namun hasilnya sangat-sangat hancur serta harus remedi. Namun Chaerin malah memilih untuk berlatih dansa. Dan di malam harinya terlihat Chaerin baru saja datang dari suatu tempat dan melihat hadiah dari Yongse, yaitu baju dansa yang membuatnya sangat bahagia, lalu memeluk Yongse dengan sangat mengromantiskan. Di hari berikutnya Yongse pun ingin mendaftarkan diri di turnamen dansa, namun ia mengalami kendala yang dimana nama dari Jang Chaemin sudah terdaftar dan pasangan dari Chaemin yaitu rivalnya sendiri, yang membuat Yongse kesal dan langsung ke tempat bosnya, yang ternyata Chaemin dijual kepada rivalnya, sehingga membuat Yongse tidak terima karena hasil pelatihannya selama ini malah dijual kepada orang lain. Oleh karena itu, di saat ia melihat mobil anak buah Hyunso, ia pun menghancurkan kaca mobil itu, dan di sana terlihat Yongse disuap oleh anak buah Hyunso. Namun karena ia tidak terima uang itu, ia pun bergenjeh ria di sana. Namun karena lawannya banyak, anak buah Hyunso pun sampai melayangkan kayu ke arah kaki Yongse yang membuat kakinya cedera. Hingga di saat pulang, Chaerin pun khawatir dengan keadaan Yongse yang tidak karuan bentukannya. Namun di saat Yongse kembali sadar, ia pun ditelepon oleh Hyunso untuk mengambil Chaerin darinya. Mendengar percakapan itu, Chaerin pun tidak mau pergi, yang membuat Yongse kesal lalu membanting semua barang di sana. Dari kunang-kunang Chaerin, foto pernikahan palsu mereka, bahkan ingin merobek pakaian dansanya, yang membuat Chaerin mengikuti perkataan Yongse untuk pergi. Namun ia meminta agar Yongse tidak membencinya sambil menangis. Dan di tempat Hyunso terlihat Chaerin hanya terdiam lesu dengan ekspresi wajah datar. Sedangkan polisi waktu itu terus memantau kegiatan Yongse, namun rekannya terlihat baper karena kisah Yongse dengan Chaerin yang rusak. Sedangkan Chaerin terlihat sedang merayakan ulang tahunnya dengan Hyunso di tempat impiannya. Dan setelah makan malam, ia pun menelpon Yongse untuk memberitahu tentang hari ultah Chaerin, yang dimana sebelumnya Yongse pernah berjanji akan merayakan ultah Chaerin dengan tradisi ala Korea. Sehingga Yongse yang mendengar hal tersebut hanya bisa menangis meratapi hidupnya. Sampailah saatnya perlombaan, namun Hyunso dibuat kesal karena melihat Chaerin menggunakan baju pemberian Yongse, bukannya baju hadiah darinya. Dansa pun dimulai, dan ketika Yongse datang untuk menonton pertunjukan Chaerin, membuat Chaerin bersemangat dan menunjukkan hasil latihannya kepada Yongse, yang membuat Yongse kagum melihat Chaerin serta memutuskan untuk pergi karena ia tidak kuat, yang dimana seharusnya Yongse bersama dengan Chaerin yang ada di sana. Chaerin yang tidak melihat keberadaan Yongse pun ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh Hyunso. Dan setelah perlombaan selesai dan dimenangkan olehnya, Chaerin pun akhirnya bertemu dengan Yongse, namun untuk menyatakan surat cerai di kantor polisi. Dan di sana mereka ditanya oleh petugas tentang pertemuan awal mereka, dan mereka pun menceritakan pengalaman dari awal bertemu yang dikarang bahkan di saat bersama. Setelah semua itu selesai, mereka pun berpisah, dan karena perpisahan itu Chaerin pun menjelaskan kepada Hyunso kalau dirinya berniat untuk berhenti berdansa dan lebih memilih kembali ke Cina. Di samping itu, Yongse yang sedang mengajar didatangi oleh si bos dengan membawa kabar kalau Chaerin akan kembali ke Cina, yang membuatnya kepikiran terus di rumah. Namun terlihat kunang-kunang milik Chaerin sudah besar, yang membuat Yongse kepikiran akan Chaerin terus-menerus. Namun di depan tempat tinggal Yongse terlihat Chaerin ingin melihat Yongse untuk terakhir kalinya lalu pergi. Namun sebelum pergi terlihat kunang-kunang mendekati Chaerin, yang membuatnya berinisiatif untuk pergi menemui Yongse di sana, yang dimana Yongse ternyata memelihara kunang-kunang milik Chaerin dengan alasan menunggu
seseorang yang mencintai dirinya akan datang, sama seperti prinsip kunang-kunang. Mendengar hal itu, Cherin pun memeluk Yongse lalu meminta agar bisa berdansa untuk terakhir kalinya. Walaupun kaki Yongse sepertinya tidak akan balik. Dan film Innocent Step pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Innocent Step. Film yang lumayan bagus menurut gua, walaupun endingnya gantung apakah mereka bener berpisah karena Cherin balik ke Cina atau tinggal dengan Yongse dan menikah. Entahlah, intinya kalau Moon Go-young yang main, aduh kawainya emang menusuk jantung sekali, woi. Anjing. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, janganlah mudah menyerah untuk belajar. Karena kalau kita belajar dengan rasa cinta, hal yang kita pelajari akan membuahkan hasil yang bagus juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Walaupun sedikit, bahkan tidak ada kayaknya, anjing. Buntut aku anjing. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.